Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 21. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Rahmadina Maulida Utami, M. Raffi Wardana, Cynthia Anggraini, dan M. Aziz Haladi. Baiklah, untuk yang pertama, mengenai bab 21 ini adalah software testing, specialized testing for mobility. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh M. Aziz Haladi. Kepada M. Aziz Haladi dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai software testing spesialis testing for mobility. A. Mobility testing worthiness. Secara umum, pengguna mengharapkan mobile FPPS untuk menyadari konteks dan memberikan hasil yang dipersonalisasi pengalaman pengguna berdasarkan lokasi fisik perangkat dalam kaitannya dengan ketersediaan fitur jaringan. Menguji aplikasi seluler dari jaringan AD host dinamis untuk setiap kemungkinan konfigurasi perangkat dan jaringan sulit. Jika bukan tidak mungkin, mobile FPPS diharapkan memberikan banyak fungsi yang kompleks dan kendalaan ditemukan di aplikasi desktop, tetapi mereka ada di platform seluler dengan sumber daya yang relatif terbatas. B. The testing strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua perangkat lunak pengujian. Namun, sifat unik dari mobil APPS menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. Yang pertama, pengujian pengalaman pengguna. Pengguna terlibat di awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobil app memenuhi harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. 2. Pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobil app berfungsi dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. 3. Pengujian kinerja. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler, misalnya waktu pengunduhan, kecepatan proses, kapasitas, penyimpanan, ketersediaan daya. 4. Pengujian konektivitas. Pengujian memastikan bahwa mobil app dapat mengakses semua jaringan atau layanan web yang dibutuhkan dan dapat mentolerir lemah atau terputus akses jaringan. 5. Pengujian keamanan. Penguji memastikan bahwa mobil app tidak membahayakan privasi atau persyaratan keamanan penggunanya. 6. Pengujian di alam liar. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis. Pada kenyataannya, perangkat pengguna di berbagai lingkungan jaringan di seluruh dunia. 7. Pengujian sertifikasi. Penguji memastikan bahwa mobil app memenuhi standar didirikan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. C. User Experience Testing Issues. Di pasar yang ramai, di mana produk menyediakan fungsi yang sama, pengguna akan pilih mobil app yang paling mudah digunakan, antarmuka, pengguna dan interaksinya. Mekanisme terlihat oleh pengguna mobil app. Penting untuk menguji kualitas pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobil app untuk memastikan bahwa itu memenuhi harapan para penggunanya. 1. Gestur testing. Layar sentuh ada di mana-mana, di perangkat seluler, dan sebagainya. Sebagai akibatnya, pengembang telah menambahkan gerakan multitasking. Misalnya, menggesek, memperbesar, mengulir, memilih.
sebagai sarana untuk menambah kemungkinan interaksi pengguna tanpa kehilangan layar nyata perkebunan. Pengujian aksesibilitas untuk pengguna tunanetra menantang karena gerakan antarmuka biasanya tidak memberikan umpan balik, taktil, atau pendengar. Kegunaan dan pengujian aksesibilitas untuk gerakan menjadi sangat penting untuk perangkat di mana-mana, seperti smartphone. Mungkin penting untuk menguji pengonversasian perangkat saat memberi isyarat operasi tidak tersedia. Dua, virtual keyboard input. Karena keyboard virtual dapat menghamburkan bagian dari tampilan layar saat diaktifkan. Itu penting untuk menguji mobile app untuk memastikan bahwa informasi layar penting tidak tersembunyi dari pengguna saat mengetik. Jika informasi layar harus disembunyikan, itu adalah penting untuk menguji kemampuan aplikasi seluler untuk memungkinkan membalik halaman oleh pengguna tanpa kehilangan informasi yang diketik. Keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi, dan oleh karena itu sulit untuk mengetik tangan 10 jari, karena kuncinya sendiri adalah lebih kecil dan lebih sulit untuk dipukul atau tidak memberikan umpan balik taktil. Mobile app harus diuji untuk memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengelola kata-kata yang salah ketika tanpa menabrak. Pengujian keyboard virtual sering dilakukan di laboratorium penggunaan, tetapi beberapa harus dilakukan di alam liar. Jika tes keyboard virtual menemukan masalah yang signifikan, satu-satunya alternatif mungkin untuk memastikan bahwa mobile app dapat menerima masukan dari perangkat selain keyboard virtual, keyboard fisik, atau input suara. 3. Voice input and Rochection. Pengujian kualitas dan keandalan input suara dan pengenalan harus dilakukan kondisi lingkungan dan variasi suara individu diperhitungkan. Kesalahan akan dibuat oleh pengguna aplikasi seluler dan oleh bagian dari sistem yang memproses memasukkan. Aplikasi seluler harus diuji untuk memastikan bahwa input yang buruk tidak mogok di mobile app atau perangkat. Sejumlah besar pengguna dan lingkungan harus terlibat untuk memastikan mobile app bekerja dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Dia penting untuk mencatat kesalahan untuk membantu pengembangan, meningkatkan kemampuan mobile app untuk memproses masukan ucapan. Lanjut. Altres and exception extraordinary conditions. Saat aplikasi seluler berjalan dalam lingkungan waktu nyata dan beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilakunya. Misalnya, Wi-Fi mungkin hilang atau pesan teks masuk, panggilan telepon atau perangkat kalender dapat diterima saat pengguna bekerja dengan aplikasi seluler. Banyak peringatan dan kondisi dapat dipicu secara berbeda di berbagai perangkat seluler atau oleh jaringan atau perubahan konteks. Meskipun banyak dari proses penanganan pengecualian dapat disimulasikan dengan rangkaian uji perangkat lunak, Anda tidak boleh hanya mengandalkan pengujian di lingkungan pembangunan. Ini sekali lagi menekankan pentingnya menguji mobile app
di alam liar. Pada perangkat yang sebenarnya, pengujian pemulihan adalah pengujian sistem yang memaksa perangkat lunak gagal dalam berbagai cara dan memverifikasi bahwa pemulihan dilakukan dengan benar. Jika pemulihan otomatis dilakukan oleh sistem itu sendiri, ini inisialisasi ulang, mekanisme pos pemeriksaan, pemulihan data dan reset dievaluasi kebenarannya. Jika pemulihan membutuhkan intervensi manusia berbagai waktu untuk memperbaiki MTTR, dievaluasi untuk menentukan apakah masih dalam batas yang dapat diterima. D. Web application testing, strategi untuk pengujian web aplikasi mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut meringkas pendekatan. Yang pertama, model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Yang kedua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat ditampung. Yang ketiga, model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau navigasi mekanika. Yang kelima, setiap komponen fungsional diuji unit. Yang keenam, navigasi di seluruh arsitektur diuji. Yang ketujuh, web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Yang ke-8, tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan di web app atau dalam lingkungannya. Yang ke-9, tes kinerja dilakukan. Yang ke-10, web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol dan terpantau. Hasil interaksi mereka dengan sistem dievaluasi untuk kesalahan. Web testing strategis. Karena banyak aplikasi yang terus berkembang, proses pengujian adalah aktivitas yang berkelanjutan dilakukan oleh staf pendukung aplikasi yang menggunakan uji regresi yang berasal dari pengujian yang dikembangkan saat aplikasi pertama kali direkayasa. Yang pertama, konten testing. Pengujian konten memiliki 3 tujuan penting. Yang pertama, untuk mengungkap kesalahan sintaksis. Misalnya salah ketik, kesalahan tata bahasa dalam dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan media lain. Yang kedua, mengungkap kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam keakuratan dalam atau kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. Yang ketiga, untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. Yang kedua, interface testing. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah yang pertama, mengungkap kesalahan terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu. Misalnya kesalahan dalam pelaksanaan menu yang tepat, tautan, atau cara data dimasukkan ke dalam formulir. Dan yang kedua, mengungkap kesalahan dalam cara antarmuka mengimplementasikan semantik navigasi, fungsionalitas web app dan atau konten menampilkan dengan pengecualian spesifik berorientasi web app. Strategi antarmuka dicatat di sini berlaku untuk semua jenis perangkat lunak client server. Yang ketiga, navigation testing. Tugas pengujian navigasi adalah yang pertama untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app menggunakan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi, dan yang kedua untuk memvalidasi bahwa setiap NSU dapat dicapai dan dengan kategori pengguna yang sesuai. F. Internationalization. Internasionalisasi adalah proses menciptakan produk perangkat lunak sehingga dapat digunakan di beberapa negara.
dan dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan teknik apapun perubahan. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan teks elemen ke bahasa yang sesuai. Upaya perlokalan mungkin melibatkan mempertimbangkan mata uang, budaya, pajak, dan standar masing-masing negara, baik teknis dan hukum. Selain perbedaan bahasa, meluncurkan aplikasi seluler di banyak bagian dunia tanpa mengujinya akan sangat bodoh. Security testing. Pengujian keamanan mencoba untuk memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan dibangun ke dalam sistem pada kenyataannya akan melindunginya dari penetrasi yang tidak tepat dengan waktu dan sumber daya yang cukup. Pengujian keamanan menyeluruh pada akhirnya akan menembus sistem. Peran sistem desainer adalah membuat biaya penetrasi lebih dari nilai informasi yang akan diperoleh. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data dikirimkan dari klien ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sisi server. Masing-masing domain ini dapat diserang dan merupakan tugas penguji keamanan untuk mengungkap kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berniat melakukannya. Untuk melindungi dari kerentanan ini atau dan banyak lainnya, firewall, autentikasi, enkripsi, dan teknik otorisasi dapat digunakan. Tes keamanan harus dirancang untuk menyelidiki masing-masing teknologi keamanan ini dalam upaya untuk mengungkap lubang keamanan. Performance testing. Pengujian kinerja digunakan untuk mengungkap masalah kinerja yang dapat dihasilkan dari kurangnya sumber daya sisi server, bandwidth jaringan yang tidak sesuai, kemampuan basis data yang tidak memadai, kemampuan sistem operasi yang salah atau lemah, dirancang dengan buruk fungsionalitas web application, dan masalah perangkat keras atau perangkat lunak lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kinerja klien server. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon sebagai pemuatan, yaitu jumlah pengguna, jumlah transaksi, atau keseluruhan volume data. Dan yang kedua adalah untuk mengumpulkan metrik yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Dua pengujian kinerja yang berbeda dilakukan. 1. Pengujian beban memeriksa pemuatan dunia nyata pada berbagai tingkat beban dan dalam berbagai kombinasi. 2. Pengujian tegangan memaksa pembebanan ditingkatkan ke titik putus untuk menentukan seberapa besar kapasitas yang dapat ditangani oleh lingkungan aplikasi. Maksud dari pengujian beban adalah untuk menentukan bagaimana web app dan sisi servernya lingkungan akan merespon berbagai kondisi pemuatan. Pengujian stres untuk aplikasi seluler mencoba menemukan kesalahan yang akan terjadi di bawah ekstrim kondisi operasi. Selain itu, ia menyediakan mekanisme untuk menentukan apakah mobile app akan menurun dengan anggun tanpa mengorbankan keamanan. Di antara banyak tindakan yang mungkin membuat kondisi ekstrim adalah 1. Menjalankan beberapa ponsel aplikasi pada perangkat yang sama. 2. Menginfeksi perangkat lunak sistem dengan virus atau malware. 3. Mencoba mengambil alih perangkat dan menggunakannya untuk menyebarkan spam. 4. Memaksa ponsel aplikasi untuk memproses transaksi dalam jumlah yang sangat banyak. 5. Menyimpan dengan sangat banyak jumlah besar data pada perangkat. Real-time testing. Beberapa karakteristik pengujian di alam liar termasuk lingkungan yang merugikan dan tidak dapat diprediksi. Browser dan plugin yang ketinggalan zaman, perangkat keras yang unik, dan tidak sempurna. Konektivitas, baik Wi-Fi dan operator seluler, untuk mencerminkan kondisi dunia nyata, karakteristik demografis penguji harus sesuai dengan pengguna yang ditargetkan, juga sebagai perangkat mereka. Selain itu, Anda harus menyertakan kasus penggunaan yang melibatkan jumlah pengguna kecil, browser yang kurang populer, serta perangkat seluler yang beragam. Karena mobile app sering dikembangkan untuk beberapa perangkat dan dirancang untuk digunakan dalam banyak konteks dan lokasi yang berbeda. Weighted Device Platform Matrix atau WDPM membantu memastikan bahwa cakupan pengujian mencakup setiap kombinasi perangkat seluler dan variabel konteks.
WDPM juga dapat digunakan untuk membantu memprioritaskan perangkat atau kombinasi konteks sehingga yang paling penting diuji terlebih dulu. Pengujian berbasis cloud bukannya tanpa masalah potensial. Kurangnya standar, potensi masalah keamanan, lokasi data, dan masalah integritas, dukungan infrastruktur yang tidak lengkap, penggunaan layanan yang tidak tepat, dan masalah kinerja hanyalah beberapa tantangan yang umum yang dapat dihadapi tim pengembangan yang menggunakan pendekatan cloud. Terakhir, penting untuk memantau konsumsi daya yang secara khusus terkait dengan penggunaan mobile app pada perangkat seluler. Mengirimkan informasi dari ponsel perangkat mengkonsumsi lebih banyak daya daripada memantau jaringan untuk sinyal. Pengolahan media streaming menghabiskan lebih banyak daya daripada memuat halaman web atau mengirim teks pesan. Menilai konsumsi daya secara akurat harus dilakukan secara real-time di perangkat yang sebenarnya dan di alam liar. Akan dilanjutkan oleh Cynthia. J. Testing AL System. Teknik AL memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari pakar manusia atau diringkas dari sejumlah besar pengamatan yang disimpan dalam semacam penyimpanan data. Data ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses dan diperbarui efisien jika produk perangkat lunak harus sadar konteks atau adaptif diri. Heuristics untuk memanfaatkan data ini untuk membantu pengambilan keputusan dalam perangkat lunak biasanya dijelaskan oleh manusia dalam use case atau rumus yang diperoleh dari analisis dan statik. Bagian dari apa yang membuat sistem ini sulit untuk diuji adalah banyaknya interaksi data yang perlu dipertanggungjawabkan oleh perangkat lunak, tetapi kemunculannya sulit diprediksi. 1. Static and dynamic testing. Pengujian statis adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Penting untuk memastikan bahwa ahli manusia setuju dengan cara yang dimiliki pengembangan mewakili informasi dan penggunaan dalam sistem AL. Seperti semua verifikasi perangkat lunak teknik, penting untuk memastikan bahwa kode program mewakili spesifikasi AL yang berarti pemetaan antara input dan output OSCAN tercermin dalam kode. Pengujian dinamis untuk sistem AL adalah teknik validasi yang menggunakan sumber kode dengan kasus uji. Tujuan adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AL sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia. Dalam kasus penemuan pengetahuan atau pengalian data, program mungkin telah diketahui oleh ahli manusia. Pakar manusia harus memvalidasi hubungan baru ini sebelum mereka digunakan dalam produk perangkat lunak yang krisis terhadap keselamatan. 2. Model-based testing. Model-based testing atau MBT adalah teknik pengujian kontak hitam yang menggunakan informasi terkandung dalam metode persyaratan. Sebagian dasar untuk pembuatan kasus ini, teknik MBT menggunakan 5 langkah. 1. Analisis metode perilaku yang ada untuk menggunakan lunak atau buat 1. 2. Lintansi, model perilaku dan ketentuan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk membuat transisi dari keadaan ke dalam keadaan. 3. Tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan sebagai perangkat lunak membuat transisi dari keadaan ke keadaan. 4. Jangankan kasus uji. Kasus uji dapat dijalankan secara manual atau deskripsi uji dapat dibuat untuk digunakan oleh alat pengujian otomatis. 5. Banding hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif sebagai diperlukan. K. Testing virtual environments. Tes penerimaan adalah serangkaian teks khusus yang dilakukan oleh pelanggan dalam mencoba untuk mengungkap kesalahan produk sebelum menerima perangkat lunak dari pengembang. Dilakukan oleh pengguna akhir pada ensure perangkat lunak. Jika perangkat lunak adalah simulasi atau
permainan virtual dikembangkan sebagai produk untuk digunakan oleh banyak pelanggan, tidak praktis untuk memungkinkan setiap penggunaan untuk melakukan tes penerimaan formal. Sebagian besar membuat produk perangkat lunak menggunakan proses disebut pengujian alfa dan beta untuk mengungkap kesalahan yang tampaknya hanya dapat ditemukan oleh pengguna akhir. Aplikasi langsung dari perangkat lunak pengembang. Pelanggan mencatat semua masalah nyata atau imajiner yang ditemui selama pengujian beta dan melaporkan secara berkala. Sebagian hasil dari masalah yang dilaporkan selama beta pengujian, pengembang membuat modifikasi dan kemudian mempersiapkan rilis perangkat lunak produk ke seluruh basis pelanggan. 1. Usability testing. Pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana penggunaan dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindakan pengguna, memberikan makna umpan balik dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Pengujian kegunaan dapat terjadi pada berbagai tindakan yang berbeda abstraksi. 1. Kegunaan mekanisme antarmuka tertentu. 2. Kegunaan antarmuka virtual yang lengkap. 3. Kegunaan dari aplikasi dunia maya lengkap dapat dipertimbangkan. 2. Accessibility testing. Penggunaan aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejumlah mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Yang paling berkebutuhan khususnya dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah visual, pendengaran, gerakan, dan gangguan kontriks. Beberapa contoh daerah fokus untuk pengujian aksesibilitas ikuti. Pastikan bahwa semua objek layar non-teks juga diwakili oleh berbasis teks keterangan. Pastikan bahwa warna tidak menggunakan secara eksklusif untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. 3. Tunjukkan bahwa opsi kontrak dan pembesaran tinggi tersedia untuk pengguna lanjut usia atau tunanetra. 4. Pastikan bahwa alternatif input ucapan telah diterapkan untuk mengakomodasi pengguna yang mungkin tidak dapat manipulasi keyboard, keypad, atau mouse. 5. Tunjukkan bahwa mengedipkan, mengulir, atau memperbarui konten otomatis dihindari untuk mengakomodasi pengguna dengan kesulitan membaca. 3. Playability testing. Playability adalah sejauh mana game atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna atau pemain dan awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video permain. Dengan munculnya virtual atau simulasi augmented reality yang tujuannya adalah untuk memberikan hiburan atau pemberian peluang. Testing lanjut, Vi. Testing documentation and help facilities. Istilah pengujian penggunaan memunculkan gambaran dari sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tapi kesalahan dalam bantuan fasilitas atau dokumentasi program online dapat merusak penerimaan program sebagai kesalahan dalam data atau kode sumber. Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada mengikuti panduan pengguna atau fasilitas bantuan dengan tepat dan mendapatkan hasil atau perilaku yang tidak bertepatan dengan yang diprediksi oleh dokumentasi. Karena alasan inilah pengujian dokumentasi harus menjadi bagian penting dari setiap rencana pengujian perangkat lunak. Anehnya, tes langsung untuk dokumentasi dapat didekati dengan menggunakan teknik yang analog dan dengan banyak metode pengujian kotak hitam yang dibahas sebelumnya. Berbasis grafik pengujian dapat digunakan untuk menggambarkan penggunaan program. Partisi kesetaraan dan analisis nilai batas dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai kelas input atau interaksi terkait. MBT dapat digunakan untuk memastikan bahwa perilaku yang terdokumentasi dan aktual perilaku bertepatan. Penggunaan program kemudian dilacak melalui dokumentasi. Lanjut ke Rahmadina.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.